semenjak 18 bulan ini, staycation itu adalah tren yang baru ya. Banyak orang mungkin dari Jakarta, waduh deh, saya nggak mau naik kapal atau take the flight to go Singapore like you. You're stuck in Jakarta. So you go to Bogor, you go to Bandung. So we see many bubbles of staycations. Sekarang aja di bulan ini kita udah hampir pre-pandemic level ya. Red Doors ya, udah pre-pandemic level. Our occupancy is going up, our demand is picking up, and our occupancy is expected to go above pre-COVID level, right? Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Vice President of Operation Red Doors, Adil Mubarak. Hai Adil, how are you? Halo Yeni, baik sekali. Apa kabar semuanya? Baik, dan akhirnya kita bisa ketemu ya. Yes. Why I ask you for this interview because during the pandemic pastinya kan hospitality industry dan travel yang paling kena nih ya. Saat pandemi. How is it now, Adil? Is it going okay, or you guys still struggle? Yeah, so Yeni, that is a question yang sangat bagus ya. Yes. Kalau kita melihatkan COVID-19 sangat terdampak ya dengan travel industry, apalagi pariwisata. Red Doors pasti pun kena ya, terdampak ya, apalagi di tahun 2019 kita melihatkan peningkatan kita dari sisi growth. Bila kita masuk ke tahun 2020, COVID terdampak di Indonesia, dan April dan Mei itu sangat impact ya di sisi bisnis kami. Occupancy kita menurun ya, hampir 20%. Wow. Apalagi dengan 1.300 partners ya, properties yang kita ada. Itu sangat penting ya, gimana tuh kita bisa membantu properti owner apalagi di waktu pandemi. Dan ya pasti ya, kalau kita melihatkan COVID ini di bidang pariwisata, apalagi di bidang perhotelan, kita harus inovatif ya. Kalau kita tidak inovatif dengan sisi teknologi dan membuat branding yang baru, dan nanti mungkin saya share ya, apa sih kita membuat ya di tahun semenjak pandemi ini dengan membuat brand-brand yang sangat menarik, karena sebagai bisnis kita itu ada di Red Doors itu ada motto namanya fearless ya. So there's a fearless attitude in us ya as a team, supaya kita membuat brand-brand yang baru, yang unik, tapi apa sih tren-tren pun yang sangat baik ya, yang kita melihatkan di waktu pariwisata di the past 12 to 18 months, right? Itulah sangat perubahan yang sangat besar buat kami. Oke. Tapi in terms of survival, Red Doors termasuk yang survive ya, meskipun tadi Adil juga sempat mention 20% down ya okupansi atau demand. Strateginya apa sih Red Doors bisa terus bertahan, sementara kalau kita dengar berita gitu ya, beberapa perhotelan terpaksa tutup, tapi sebagai platform ini going strong nih, meskipun struggle. Apa sih strategi kesuksesannya sampai sekarang bisa bertahan, Adil? Ya, sebenarnya banyak ya. Kita harus setiap kali, tadi udah share ya, kita harus setiap kali berinovasi ya. Dan Red Doors ini sebagai aplikasi yang kita membuat ya, orang kan booknya online terus ya dari aplikasi kami. So, dari repeat customer kami aja ada hampir 70% customer itu book dari aplikasi kami. Ya, so maybe when you stay one time in Red Doors, you want to make another stay in Red Doors. Okay. Dan kedua itu adalah gimana sih kita bisa membantu ya property owner di waktu pandemi. Kita membuat salah satu program namanya Hygiene Pass, dan kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi di era yang COVID-19 ini ya. And it will be forever, right? For the next kapan-kapan kita akan travel, itu pasti kebersihan akan on top of our list. Siapa sih, gimana sih pembersihannya, apa sih chemical yang dibersihkan, tamu-tamu yang datang di sana, pekerja-pekerja yang di sana, do they have a proper temperature check. Dan ini semua sebelum COVID-19 kita tidak membuat ya di hotel-hotel. So sekarang kalau kita datang ke properti Red Doors yang udah ada hygiene pass, itu pekerja-pekerjanya dicek temperature-nya. Itu ada nggak sakit demam, ada nggak COVID kontak sama siapa-siapa dalam 7 hari. So
we make sure that the experience for our guests, our consumer yang menginap di properti-properti kami itu merasa aman, ya, bahwa kita ada protokol yang standar WHO, dan kita pun bekerja sama YAKMI, yaitu ahli kesehatan masyarakat Indonesia. Dan salah satu yang sangat menarik buat kami, wah, ini waktu pandemi, tapi kebetulan banyak juga properti owner di kelas 3 bintang ke atas itu memulai pingin cari gimana sih kita bisa synchronize, bekerja sama. Gara-gara itulah kita membuat brand Suns Hotel untuk mentargetkan milenium yang baru. Ya, habis itu juga Sunera Hotel yang kelas 4 bintang. Dan kita pelajari bahwa semenjak 18 bulan ini, staycation itu adalah tren yang baru ya. Banyak orang mungkin dari Jakarta, waduh deh, saya nggak mau naik kapal atau take the flight to go Singapore like you. You're stuck in Jakarta. So you go to Bogor, you go to Bandung. So we see many bubbles of staycations. Sekarang aja di bulan ini kita udah hampir pre-pandemic level ya. Red Doors ya, udah pre-pandemic level. Our occupancy is going up, our demand is picking up, and our occupancy is expected to go above pre-COVID level, right? In the months ahead. Ya, menarik soal staycation ya, Adil. As a platform, apakah Red Doors juga mendukung hotel-hotel yang mungkin belum mengadopsi tren staycation ini untuk mungkin mempercantik hotelnya, melengkapi jadi fully digital gitu. Dukungan seperti itu, apakah akhirnya sekarang nih pre-pandemic, pada saat pandemi ini jadi fokus Red Doors untuk partners? Ya. Ada berapa properti yang mungkin melihatkan opportunity bergabung sama kami dengan brand-brand yang baru yang kita mengeluarkan, kayak Suns Hotel, kayak brand yang Sunera Hotel. Sekarang kita ada 2 ya di Antero, di Cikarang, sama satu lagi mau dibuka di Desember first week yang itu di Batam, itu kelas 4 bintang. Tapi Suns Hotel ini banyak property owner merasa menarik dengan sisi konsepnya. Mananya dari sisi upgrade, dari sisi fasilitas, dari resepsi, ada dekorasi furniture yang baru. Karena ini Suns Hotel menarikkan suasana yang sangat trendy, yang modern dan santai ya. So orang kalau mau datang ya, they want to have something comfortable to relax. Apalagi di facilities itu ada game ya, so like futsal card. So that people can meet but also connect in a safe manner. Kemarin aja ya, mungkin saya share sedikit detail. Kalau kita lihat dari penurunan COVID-19, apa yang kita membuat dengan brand-brand baru ini semenjak Januari kita launch ya, brand Suns Hotel ini ada 3 ya, di Jakarta, di Surabaya, sama di Medan. Sekarang aja udah ada 23 Suns Hotel di sekeliling Indonesia. So udah banyak, apalagi pre-opening lagi banyak ya, lagi dibuka di kota-kota kayak di Bali, berapa properti lagi yang ada di Jogja yang kita mau bekerja sama untuk menjadi Suns Hotel. Oke. Secara demografi, staycation ini lebih menarik perhatian milenial atau Gen Z, atau correct me if I'm wrong, Adil, mungkin ternyata keluarga juga banyak kok minatnya terhadap staycation ini. Mungkin Adil bisa share secara demografi untuk tren staycation ini. So tren staycation itu varies kan. So kalau buat Suns Hotel itu benar kita mentargetkan kaum milenial. So banyak grup young couples, young singles, they want to travel, they stay in Jogja, they stay in our Surabaya property. And it's very unique in design, right? The colors, the theme. Dan ini warna-warna yang kita pilih di Suns ini bukan dari kita ya. Sebenarnya kita membuat research study daripada customer kami. Apa sih warna mereka mau di Suns Hotel ini? Yang pasti harus bisa Instagramable kan kalau sekarang kan? It is, of course. Harus ya Instagramable. So banyak properti kami yang di Suns itu sangat Instagramable. Di sisi itu ya pasti banyak kaum yang singles and young couples that travel. Tapi buat brand lain kayak Sunera Hotel itu kebanyakan family. Ya, so dari sisi weekend kita melihat occupancy kita di Sunera bisa mencapai 70-80%. Nah, kebanyakan itu berkeluarga. So kalau kita lihat Sunera Hotel yang di Cikarang,
itu properti itu ada fasilitas kayak playground, ada swimming pool, apalagi sekarang ownernya mau invest ya untuk membuat kids club. Ya gimana sih kids kalau mereka datang, family travelers, when they come and stay in the hotel, mereka mendapat experience kepada anak-anak mereka. Ya, karena sekarang kalau kita lihat tren-tren traveling ke luar negeri ini masih ada sedikit ya, tapi kita pun melihatkan bahwa di Asia, Southeast Asia udah memulai ada pick up ya, kayak kita lihat bahwa Singapura udah ada vaccinated travel lane dan Thailand pun udah mulai membuka ya kepada negara-negara lain. So I see a mixed group ya. So the young crowds they will like to the young millennials mereka nginepnya di Sands. Family kebanyakan mereka pergi ke kota-kota kayak Jogja, tapi Sunera Hotels kami that's preferred choice kepada mereka untuk menginap di Hotel Sunera. Menarik, Aidil. As my personal opinion ya, my personal experience ketika melihat social media, ketika ada influencer yang promote staycation di sini, itu jadi for me ya, itu jadi kayak salah satu excitement selain food, selain kulineran gitu. Jadi staycation dan kulineran, I see it as a new standard pada saat pandemi ini. Mungkin orang udah bosen kali ya di rumah. Jadi hiburannya kalau nggak kulineran ya staycationan gitu ya. Harus kan bosan kalau di rumah terus ya. Tapi kalau dari Red Door sendiri memberikan investasi lebih nggak sih untuk tren ini, atau mungkin karena dari dulu juga udah fokus ke konsep ini, jadi tidak ada yang berubah dari sisi investasi untuk mengebus produk ini? Ya sebenarnya dari sisi marketing banyak ya investasi yang kita telah membuat ya. Yang pertama ya pasti kemarin kita ada campaign Bisa Aja ya yang baru di launch. Mungkin sekarang kelihatan juga ya di MNC TV. Wah ini travel ya di advertising ya, advertisement dari sisi branding. Ayo kita travel di bulan bulan Desember, Januari ya, ngineplah di Red Doors Property. So banyak pasti inovasi yang kita invest di sisi marketing, tapi juga inovasi dari sisi properti teknologi itu sangat penting buat kami, apalagi sebagai teknologi perusahaan kan. Red Doors ini sebenarnya hospitality tech kan, tech hospitality brand. Dan dari sisi tech hospitality pun bila kita membuat program, for example ya, bila kita membuat program hygiene pass aja, wah gimana nih kita mau make sure itu setiap properti yang ada hygiene pass itu ikut peraturan kami. So dari sisi property management sistemnya itu kita ada dari data-data yang PIC atau hotel-hotel yang partner kami itu harus input ya data-data informasi. Apa kalau mereka tidak menaruh data mereka selama 1 atau 2 hari? Wah, nanti ada alert-alert yang dikeluarin di properti itu. Tapi salah satu yang saya pun mau share adalah brand baru ini. Kalau kita bayangkan ya, wah selama 18 pandemik nggak mungkin ya saya mau buka brand yang baru. Tim kita ini nggak mungkin mau buat brand yang baru. Kan COVID, wah pandemi, perhotelan lagi down. Tapi Red Doors aja di waktu pandemi kita membuat brand 2 ya, mananya Sands Hotel sama Sunera Hotel. Apalagi di tahun depan kita mau brand lagi 1 namanya Urban View Hotels. So in between Sun sama Red Doors itu nanti kita membuat brand baru. Sebenarnya kita udah hampir 20 hotel ya udah bekerja sama kami. Nanti launching soon ya. It's something exciting to share with the team. So hopefully in January kita mendapat launchnya Urban View, and of course Yeni, you'll be the first to be invited. Yeah. Good for you ya, Red Doors team. You find a good solution during this pandemic to increase your business ya. Tapi Adil, we talk about travel industry 2022 nih. Ada beberapa pemain yang mengatakan konsepnya agak sedikit berbeda dengan sebelum pandemi gitu. Karena orang bisnis trip seperti yang tadi Adil bilang ke luar negeri masih agak sulit, biayanya juga besar. Artinya okupansi hospitality hotel juga mungkin akan terkendala gitu. Red Doors melihatnya seperti apa sih 2022? Apakah tetap fokus dengan brand-brand ini yang tadi Adil sebutkan dengan staycation konsepnya, atau mungkin akan mulai branch out dengan konsep baru lagi mengadopsi tren atau perubahan tahun 2022? So tren digitalization itu adalah tren yang di Indonesia atau Southeast Asia lagi upward ya.
Apalagi di Indonesia kita melihat mobile penetrasi itu sangat tinggi, ya. Dan di perhotelan kita udah tahu bahwa staycation itu akan menjadi a norm ya selama 1-2 tahun ke depan. The new normal ya. The new normal staycation will be something people want to go and stay in a decent property, in a clean property with the right facilities. Nah, kebanyakan properti kami itu di Red Doors itu mungkin fasilitasnya tidak begitu lengkap ya, tetapi the local experience is something which is unique, right? Cost friendly, clean, free amenities, but at the same time easy to be accessible from your phone. So staycation trend will always be there, ya. But apa sih experience that guest is going to expect? Pasti contactless teknologi itu adalah sesuatu yang akan datang. Gimana sih tamu-tamu kita itu mungkin dari sisi request, wah saya nggak mau lah pergi ke resepsi atau saya nggak mau pakai telepon untuk telepon. Mungkin saya pakai telepon saya aja, saya bisa request, ekstra anduk, ekstra amenities, tolong dikirim ke kamar langsung. So everything should be a touch of a button. Ya, tapi juga dari sisi personalization. Gimana sih Bu Yeni mungkin, wah saya sering nginep di hotel, maunya king bed, yang window, tapi kamarnya harus yang besar, ada berapa amenities yang harus ada. Nanti dari sisi personalization, Red Doors kan kita ada klub namanya Red Club. So program-program Red Club buat loyalty member kami. Nanti kita akan membuat personalization dari sisi travelers yang setiap kali nginep di Red Doors Property, apa sih yang mereka suka, supaya bila they make another booking itu mereka mendapat experience yang hampir sama ya. Tapi karena kalau fasilitas hotel kami itu di mana-mana tuh beda, tetapi experience-nya, touch-nya itu harus hampir sama ya, in terms of the guest experience and so on. Dan salah satu yang saya melihat tren yang sangat penting adalah pasti tren yang young millennials, the young of millennials that is willing to travel and explore. Salah satu yang kita membuat adalah bekerja sama Kemenpar untuk boost desa pariwisata. Ya, gimana sih kita bisa membuat desa pariwisata lebih bagus, lebih unik, tapi juga digital. Makanya orang kalau menginap di kota-kota baru, wah, saya mau experience yang beda. Red Doors provide ya hotel-hotel yang dari desa sampai kelas 4 bintang. So that's going to be a whole new multi-brand approach strategy yang kita akan masuk di tahun 2022. Jadi fokus masih di lokal ya, which is there's still a lot of space yang bisa dieksplor ya. Banyak sekali, apalagi di Indonesia ya, karena Indonesia itu adalah market ya sebesar ya 270 juta ya rakyat di sini. Dan apalagi kita ini travel itu nggak bisa kemana-mana juga kan. So domestically there are a lot of new things that we can do as a company to be innovative, but also create new brands and experience for all our guests. Wow, congrats deh buat Red Doors. Jadi penasaran nih nyobain beberapa produk staycation-nya yang tadi Adil mention. In the next 2 years kita akan ngelihat inovasi-inovasi baru, tapi so far masih melihat tren dan demand yang ada ya. Ya, so pasti ya kalau kita lihat tren ya pasti sekarang domestic market masih sangat kuat ya. Kalau kita pelajari hotel-hotel mungkin yang 4-5 bintang, ya kita melihat bahwa MICE event itu sangat terdampak, apalagi convention nggak bisa datang kan di sini. So fortunately properties yang kita kerja, mereka itu ada rooms, so kita menjual lah kamarnya, kita mau buat advertising, kita ada tim sales untuk membantu ya. Gimana sih kita bisa fill properti yang kita bekerja sama property partners kami. So I think moving to 2022. It will be very domestic market still. Ya, mungkin international travel will eventually open. Kemarin kita udah pelajari bahwa di Indonesia quarantine sekarang kalau masuk udah menurun ya jadi 3 hari. So I hope that di minggu ke depan ini mungkin ada vaccinated travel lane. Mungkin dari Singapura atau di kota-kota ASEAN supaya there's some positivity, right, that we are seeing an opening of Indonesia tourism to the world. Thank you so much Adil waktunya, dan kita tunggu inovasi baru dari Red Doors selanjutnya. Mungkin that's it from me, tapi dari Adil ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin last words from you?
No, I think it's a very interesting time for the industry. Yeah, industry yang the past 2 years, Red Doors. Obviously, we have been impacted by the Yes, COVID. yes. There are a lot of exciting development yang baru yang kita membuat dengan brand-brand yang menarik. Yeah. We want to make sure that our guests and our owners are always engaged, but at the same time, they get a great experience while staying with Red Doors. Yes. Do download the Red Doors app. If you have not downloaded the app, please download the app. There's a lot of interesting things that we are doing, di aplikasi. There's so much new initiative. Apalagi sekarang aja di aplikasi udah mendapat breakfast. You can order breakfast. You can order insurance. Insurance is going to be a big thing. Yeah. When you travel, you might want to get yourself insured because of COVID and while traveling. So we have all these wonderful things that we are doing in our app. So, download the app, and, I hope to see you while I travel. And I hope to welcome you in any of the Red Doors, Sands, Cool Coast, or even the Sumera hotels. Wow. Okay, thank you. Go local ya. Go local. Yes, go local. Thank you, Adil. Dan selamat bekerja kembali ya. I know that you still WFH right now. Yep. Oke, kita tunggu inovasi terbarunya dan berita terbaru dari Red Doors. Terima kasih Adil, sampai jumpa. Sampai jumpa, take care, bye-bye.